Saya percaya ketika tadi break Anda sedang memikirkan apa ya kelebihan saya dan mulai bersyukur. Wah, kita juga bersyukur kalau dengan perbincangan kita ini bisa membuat Anda semakin bahagia dan bersyukur ya, Mas Arfan ya. Dua lagi, Mas. Dua lagi. Yang kelima sekarang ya. Yang kelima adalah bersyukur itu adalah membayangkan ketika apa yang kita miliki sekarang ini tidak ada lagi. Aduh, serem tuh. Serem banget. Dan ini bisa menjadi sebuah aktivitas yang mengharukan begitu ya. Betul. Saya kalau sedang keluar kota itu, saya bawa foto istri dan anak-anak atau lihat di handphone gitu ya. Kemudian saya bayangkan malam-malam sendirian gitu, membayangkan kalau suatu ketika mereka tidak ada di sisi saya. Apa yang akan saya rasakan? Keluar kota sendirian aja dokter bayang tuh perasaannya ya, nggak rame, sepi gitu ya. Oke. Dan itu saya bisa meneteskan air mata gitu ketika saya mengingat itu. Karena betul-betul rasanya bersyukur sekali ya saya punya mereka gitu di sisi saya. Jadi kalau Anda dapat dinas luar kota, Anda bersyukurlah. Karena itu saatnya Anda membayangkan kalau Anda kehilangan atau jauh dari keluarga. Betul. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah, yang namanya bersyukur itu adalah menjelajahi seluruh potensi yang Anda miliki. Oke. Menjelajahi seluruh potensi yang kita miliki. Karena banyak orang yang bersyukur itu hanya acceptance, hanya menerima saja. Maksud saya begini, kalau misalnya Feni memberikan hadiah buat saya sebuah BlackBerry, tapi ternyata saya hanya bisa memanfaatkan BlackBerry itu untuk telepon dan SMS-an. Padahal itu bisa BBM yang gratis. Padahal banyak sekali fitur-fitur dalam BlackBerry itu kan. Ya. Nah, kapan saya dibilang bersyukur atas pemberian Feni? Adalah kalau saya bisa memanfaatkan semua fitur-fitur yang ada di BlackBerry itu dengan semaksimal mungkin. Wanting what you get. Betul. Jadi itulah yang namanya dalam bersyukur itu bukan hanya acceptance, bukan hanya menerima. Kalau menerima itu baru setengah bersyukur. Seada-adanya aja gitu, itu bukan bersyukur ya? Bersyukur yang sebenarnya adalah menerima dan mengeksplor potensi-potensi kita yang belum kita manfaatkan hari ini. Kan tadi katanya Mas Arfan orang lain adalah hadiah, setiap orang itu adalah hadiah untuk orang lain. Jadi kita boleh dong mengeksplor orang lain? Boleh. Untuk yang sebaik-baiknya. Untuk hal yang baik. Iya. Mas Adi, ini ada 3 tadi yang sudah kita bahas. Bisa sharing pengalaman. Yang pertama itu adalah kita memikirkan atau kelebihan kita, bukan kelemahan kita. Apa yang menurut Mas Adi menjadi kelebihan Mas Adi saat ini? Kelebihan itu kelebihan hidung kali. Mungkin kelebihan saya cepat bergaul aja. Cepat bergaul ya. Background dulu yang cukup parah gitu ya di kehidupannya. Jadi ada dua sisi ya, dengan background seperti itu ternyata juga ya mudah bergaul, mudah masuk ke lingkungan baru ya. Jadi manfaatnya apa dengan mudah bergaul ini? Manfaatnya itu ya jadi gampang, lebih mudah untuk membuka akses ketika saya mencoba untuk masuk ke teman-teman, terus juga ke teman-teman layanan kesehatan gitu, terus ke pemerintahan. Jadi masuklah auranya kemana-mana masuk ya. Oke. Nah yang kedua, pernah membayangkan nggak kalau apa yang dimiliki itu tidak ada lagi? Ini saya lagi bayangin ya sering hal-hal kayak gitu sering, karena mungkin saya juga ya ketika self pity itu keluar itu sering banget gitu, banget terjadi ya. Cuma kadang-kadang jadi apa ya, jadi motivasi juga sih gitu. Jadi ketika itu terjadi jadi satu dorongan. Ini sebelum terjadi mungkin lebih baik masih ada waktu untuk kita bisa lebih sayang kepada orang itu, atau apa yang bisa kita lebih kasih kepada orang-orang yang akan kita tinggalin nanti. Kata-kata apa biasanya yang Mas Adi berikan kepada diri ketika self pity itu muncul? Jarang berupa kata-kata sih. Kalau aku lebih banyak merimain itu apa yang udah saya lakukan gitu. Jadi apa yang saya udah lakuin selama itu saya lihat dan lihat, kadang suka memflashback ketika saya punya klien di lapangan yang dari saya tahu dari nol gitu. Terus sekarang bisa sukses, itu yang saya pikirin. Saya mau ada lagi orang-orang yang seperti itu di hari esok. Jadi memikirkan kelebihannya. Memikirkan kelebihan, iya. Oke, baik. Ada telepon kita angkat dulu. Halo, selamat malam. 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 Dengan siapa? Pajar Kasih di Malang. Oh, Pak Jarkasi, silakan Pak. Kasih, ya. Saya bertanya, apakah syukur itu sebagai tanda orang beragama atau bertuhan? Itu pertanyaan untuk narasumber. Apakah syukur itu sebuah pertanda orang itu beragama atau bertuhan? Orang beragama atau bertuhan. Karena apa? Syukur itu kalau pandangan saya, itu menunjukkan salah satu pengakuan bahwa Tuhan berperan dalam hidup seseorang atau memberi sesuatu terhadap seseorang. Kedua, syukur itu bisa membantu kepada orang yang susah.
ketika mungkin memberi apa ya yang memang orang itu butuh, sangat butuh, ya kita bisa bantu. Nah, itu kita bersyukur gitu. Baik. Ya. Tantangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jarkasi. Jarkasi. Di Pak Jarkasi ini dari Malang. Dari ya? Malang. Ya. Malang. Baik. Ya. Oke, silakan. Yes, Sarvan. jadi betul sekali ya. Syukur itu adalah pertanda orang yang bertuhan. Kenapa demikian? Karena orang yang bersyukur itu tadi ya, nomor satu adalah menganggap apapun yang datang kepada dia sebagai hadiah. Kan segala yang datang kepada kita itu kan pasti dari Tuhan kan? Iya. Pasti melalui izin Tuhan itu pasti. Betul. Nggak mungkin kalau itu bukan karena izin Tuhan. Betul. Ya. Yang kedua tadi definisi syukur ya. Tadi yang kedua adalah sesuatu yang datang kepada kita itu adalah hadiah. Yang kedua berharga, punya value kepada kita. Mengetahui value-nya. Mengetahui value-nya. Yang ketiga adalah kita mengapresiasi si pemberi yaitu hadiah. Tuhan. Dalam hal ini adalah Tuhan. Atau orang Atau yang datang orang lain sebagai hadiah. yang datang kepada kita. Ya. Oke. Mas pernah berterima kasih kepada siapa yang pernah Mas anggap sebagai itu adalah hadiah? Kalau dalam pemulihan saya bisa sampai hari ini kepada leader-leader saya, pendiri-pendiri Karisma, karena buat saya mereka role model saya. Ketika saya udah hopeless, saya bilang mungkin memang saya ditakdirkan untuk menjadi seorang pecandu seumur hidup. Saya melihat dia dengan pemulihannya waktu itu usianya 6 tahun, sekarang udah 12 tahun. Yeah. Itu yang membuat saya flashback. Ternyata dia bisa ya, beliau bisa, kenapa saya enggak? Betul. Gitu ya. Dan sekarang Mas Adi menjadi hadiah juga buat orang lain. Iya. Oke, yang keenam terakhir tadi adalah yang dibahas adalah mengenai kita memaksimalkan potensi dari apa yang kita miliki. Iya. Apa yang Mas Adi sekarang lakukan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki? Lebih belajar banyak ya, lebih mengeksplor lagi teknik-teknik apa komunikasi dan konseling sih, karena Konseling. memang kita ya di lapangan kita ngandelinnya itu. Betul. Jadi lebih banyak ke ilmu komunikasi konseling. Dan itu membuat Mas Adi merasa lebih bergairah dalam jalan kehidupan ini? Pastinya ketika kita mempunyai ilmu komunikasi yang baik di lapangan gitu ya, jadi memang itu bisa Sangat membantu pekerjaan, dalam ya? pekerjaan, terutama ke perubahan perilaku si pengguna nafsa ini. Oke. Sekarang apa sih yang paling membuat Mas Adi bahagia dari segala yang dijalani saat ini? Yang paling bahagia ya Tuhan memberikan ini kepada saya gitu. Tuhan menjadikan saya, walaupun dilihat orang HIV positif besok meninggal, tapi itu yang buat saya bahagia. Ya buktinya saya bisa di sini, bisa ketemu Mbak Penny, bisa ketemu Mas Arfan gitu, bisa berbagi juga. Itu yang buat hal-hal yang seperti itu. Yang berbahagia, bahwa ada makna juga dari kehidupan ini yang bisa dibagi kepada orang lain. Baik. Oke, Mas Arfan, ini bahasan kita mengenai syukur dan bahagia. Mungkin bisa lebih jelaskan lebih, apakah mutlak bahwa kalau orang ingin berbahagia, dia harus bersyukur? Ya, harus ya, karena kalau dia bersyukur, dia akan menghayati semua yang sudah dia miliki gitu. Sehingga kenikmatannya akan bertambah kalau kita menghayati apa yang sudah kita miliki, walaupun sedikit gitu, kenikmatannya akan bertambah. Dan penelitian juga membuktikan ya, orang-orang yang bersyukur itu otaknya lebih tenang, detak jantungnya lebih tenang, aliran darahnya lebih lancar gitu. Ya, ada banyak penelitian yang berkaitan dengan itu ya. Kegembiraan dalam kedamaian. Ketika kita bisa mensyukuri bahwa kita punya kelebihan, kita bisa melakukan mengeksploitasi potensi kita. Betul. Dan menganggap bahwa kita bisa menjadi hadiah untuk orang lain dan orang lain juga menjadi hadiah untuk kita, walaupun orang itu barangkali jahat, menyebalkan. Dan yang paling penting adalah bukan hanya menerima tadi, tapi mengeksplor semua potensi diri kita sehingga nanti pada waktu kita mau meninggal dunia, ya, kita bisa mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, silahkan ambil nyawaku. Karena semua hadiah yang Engkau berikan kepadaku, sudah aku eksplor habis-habisan. Sudah maksimal. Sudah maksimal aku lakukan selama usia yang Engkau berikan. Jadi tidak ada ketidakpuasan. Tidak ada yang nggak puas lagi. Karena ternyata saya belum mengeksplor ini. Iya. Sudah lengkap semua, aku menjadi manusia yang berguna, bermakna, sekarang silahkan ambil nyawa. Mas Adi, ada yang ingin di-share atau disampaikan sebagai pembelajaran barangkali untuk kita semua? Ya, bingung juga sih. Cuma yang aku pelajarin selama ini satu soal pilihan gitu ya. Jadi buat saya nggak ada pilihan yang tepat, nggak ada pilihan yang baik, nggak ada pilihan yang salah. Tapi yang ada selama saya kurang lebih 13 tahun ini menjalani hidup dengan narkoba,
pilihan itu adalah bagaimana apa yang akan kita jalani ke depannya. Jadi nggak ada pilihan yang tepat, nggak ada juga pilihan yang salah, tapi pilihan yang kita jalani dengan bertanggung jawab, itu aja sih. Betul. Baik, silakan Mas Arfan, ada lagi sebagai penutup mengenai tema kita syukur dan happiness hari ini. Ya, jadi syukur, kalau minggu lalu kita bahas mengenai sabar, sabar itu adalah rahasia pertama kebahagiaan. Rahasia kedua kebahagiaan adalah syukur. Baik. Syukur baru bisa kita dapatkan kalau kita duduk, diam, menjadi human being, menikmati apa yang sudah kita miliki saat ini, menghayati, meresap. Baik. Nah, silakan sekarang Anda diam dan meresapi, terima hadiah buku dan juga CD dari Mas Arfan Pradiansyah. Ini bisa diterima kepada Ibu Rini di Jawa Tengah, Ibu Arindra di Jakarta, dan juga Bapak Jakarsih di Malang tadi. Selamat ya. Nah, Mas Adi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mas Arfan, terima kasih banyak. Dan pemirsa Happiness, tak terasa 60 menitnya cepat sekali kebersamaan kita. Terima kasih atas partisipasi Anda melalui telepon, Facebook, ataupun juga Twitter. Dan mohon maaf jika tidak semua bisa kami jawab. Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita dan melontarkan pertanyaan, bisa kirim ke akun Facebook kami di happinesswitharfan@yahoo.co.id, juga Twitter kami di happinesswitharfan. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Saya Feni Rose, Mas Arfan Pradiansyah, dan segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat malam.